Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdil mu'in, al-fa'ali lima yurid, al-hadi ila manhajir rasyid, al-mubayyin bi ilmin tauhid. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul wahid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah da'i ila tariqil munjid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ina ila yaumil wa'id. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi imtithali awamirillahi wa ijtinabi nawahihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Hadirin jamaah rahmatullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sebab dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjauhkan diri dari segala bentuk penindasan, pemaksaan, dan kezaliman. Juga dengan bertakwa kepada Allah, kita akan bisa menghargai kehormatan dan hak-hak orang lain sesuai dengan hukum Allah. Pada khutbah kali ini, marilah kita bersama mencoba mentelaah arti kemerdekaan jiwa yang sesungguhnya menurut Islam. Hadirin jamaah rahimahullah. Bangsa Indonesia di tahun 2025 ini mengalami kemerdekaan 3 bulan berturut-turut. Yang pertama bulan Juli 2025 bersamaan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan kemerdekaan yang dialami bagi para nabi. Di antaranya Nabi Adam diterima taubatnya bulan Muharram. Nabi Idris diangkat ke surga bulan Muharram. Nabi Isa diangkat ke langit bulan Muharram. Nabi Nuh diturunkan perahunya dari banjir bandang bulan Muharram. Nabi Daud diterima taubatnya. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari pembakaran Raja Namrud. Peristiwa itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Raja Fir'aun, dan Raja Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bulan Muharram. Nabi Sulaiman cincinnya hilang, kemudian ditemukan cincinnya Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaannya kembali. Peristiwa itu juga di bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan jaminan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Peristiwa itu juga terjadi di bulan Muharram. Bulan Muharram sebagai bulan kemerdekaan para nabi sudah berlalu. Kemudian memasuki bulan selanjutnya yaitu bulan Safar. Di bulan Safar bersamaan dengan bulan Masehi yaitu bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang sakral, bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Karena di bulan Agustus Indonesia mengalami peristiwa yang sangat besar, yaitu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari Belanda. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Sekutu. Tetapi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah murni karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah rahmatullah. Muharram, Safar atau Juli, Agustus sudah berlalu. Kemudian masuk di bulan berikutnya yaitu bulan September. Di bulan September bersamaan dengan bulan
bulan Hijriah, yaitu Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kemerdekaan bagi umat manusia di dunia ini. Karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan tokoh yang telah mewarnai peradaban dunia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahirnya Nabi Muhammad, wujudnya Nabi Muhammad adalah merupakan kemerdekaan bagi umat manusia dan seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Hadirin jamaah rahimahumullah. Dari tuntutan kemerdekaan, seringkali kita mendengar kata-kata merdeka atau kemerdekaan. Tetapi apakah arti merdeka atau kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita umat Islam? Kemerdekaan merupakan karunia ilahi yang dianugerahkan kepada hambanya agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan kebahagiaan terhadap dirinya dan orang lain. Kemerdekaan menurut terminologi adalah kebebasan. Bebas menentukan nasib sendiri, bebas meraih cita-cita, bebas mengelola ekonomi, bebas berbicara, bebas berorganisasi, dan bebas berpolitik. Meskipun kemerdekaan itu berarti kebebasan, tetapi bukan kebebasan tanpa batas dan tanpa aturan. Karena bila batasan-batasan kebebasan ini diterjang, maka manusia akan jatuh dalam pola hidup yang carut marut tanpa batasan yang jelas. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu kebebasan macam apakah yang dikehendaki oleh Islam? Kebebasan yang dikehendaki oleh Islam adalah kebebasan yang mampu meningkatkan harkat dan martabat serta harga diri kita sebagai seorang hamba Allah yang sangat dimuliakan. Kebebasan itu antara lain, yang pertama, bebas menentukan nasib sendiri. Bebas menentukan nasib sendiri bukan berarti bebas bertindak semaunya hingga merugikan dan memperdaya orang lain. Karena jika hal ini dilakukan, berarti ia telah diperbudak oleh kezalimannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Berhati-hatilah kamu dari berbuat aniaya. Berhati-hatilah kamu dari berbuat zalim, sebab sesungguhnya penganiayaan itu, kezaliman itu membuat kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Yang kedua, bebas mengelola ekonomi. Bebas mengelola ekonomi bukan berarti bebas mengeruk keuntungan dan menumpuk-numpuk kekayaan dengan menghalalkan segala cara, tanpa memperdulikan rintihan dan jerit tangis orang lain, terutama fakir miskin. Karena jika hal ini dilakukan, berarti dia telah diperbudak oleh keserakahannya sendiri. Dalam hal ini Abu Umamah berkata, "Laula annal masakina yadribuna ma aflaha man raddahu." Seandainya orang-orang miskin tidak berkata bohong, niscaya orang yang menolak mereka dari meminta-minta, mereka tidak akan hidup bahagia. Yang ketiga, bebas berbicara. Bebas berbicara bukan berarti bebas mencela, menghujat, menghina, mencaci maki dan memfitnah orang lain di depan umum tanpa mengindahkan etika dan akhlakul karimah. Karena jika hal ini dilakukan, jika hal ini dibiarkan, berarti ia telah diperbudak oleh kesombongannya dan kecongkakannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki orang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kufur. Yang keempat, bebas berorganisasi atau bebas berpolitik. Bebas berorganisasi atau bebas berpolitik bukan berarti bebas tanpa
tanpa aturan dan tatanan. Karena jika dalam hal berorganisasi, jika dalam hal berpolitik, dengan menyepelekan tatanan dan aturan, maka tumbuh kehancurannya. Dan organisasi tersebut, partai politik tersebut mudah dikendalikan dan diperbudak oleh manusia-manusia ambisius dan serakah. Hadirin jamaah rahimahullah. Banyak kita lihat hancurnya lembaga-lembaga sosial, rubuhnya lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan, serta carut-marutnya sistem pemerintahan karena rapuhnya aturan dan hukum yang direkayasa, sehingga mereka menyepelekan dan menginjak-injak aturan dan hukum tersebut demi untuk kepentingan pribadinya. Hadirin jamaah rahimahullah. Sudah selama 80 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Memang tidak dipungkiri, merdeka dari cengkeraman kaum penjajah merupakan kenikmatan agung yang Allah anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Betapa tidak, dengan nikmat kemerdekaan itu kita bisa dengan leluasa melakukan banyak hal yang bermanfaat. Kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tiada henti membuai kita dengan rayuannya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Maka kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pejabat adalah saat ia mampu membebaskan dirinya dari mental politik. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi orang kaya adalah tatkala ia mampu membebaskan hatinya dari penyakit sombong dan sikap merendahkan orang lain. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi seorang pedagang adalah ketika ia mampu membebaskan dirinya dari kecurangan. Seorang santri, siswa, atau mahasiswa dikatakan merdeka apabila ia mampu membebaskan dirinya dari kemalasan dalam menuntut ilmu. Guru, dosen dikatakan merdeka jika ia mampu membebaskan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik, dan mengajar. Seorang tetangga dikatakan merdeka apabila ia mampu membebaskan hatinya dari virus iri, dengki, hasut kepada tetangganya, dan begitulah seterusnya. Kemampuan melepaskan belenggu yang menghalangi kita dari berbuat baik, itulah kemerdekaan yang hakiki dan sesungguhnya. Mudah-mudahan setelah kita lalui kemerdekaan yang berturut-turut beruntut 3 bulan ini, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dalam arti yang sebenarnya sesuai dengan aturan hukum Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil barrir raufil jawad alladzi jamat ni'amahu 'anil isra'i bil a'dad al-mani bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil munawwar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar wa sallama tasliman katsiran kama amar. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wa hadar la'allakum tuflihuna yawmal mahsyar. Allahumma rida
an jami'is sahabati wal qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan li sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al fi qulubihimul imana wal hikmata wa awzi'hum ayyubu ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidawlatil Indonesia khassah wa buldanil muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.